Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Syukur alhamdulillah kita ucapkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana kita masih diberikan oleh Allah kekuatan iman, kesempatan dan kesehatan sehingga tergerak hatinya untuk hadir di acara pengajian yang pertama pada bulan Ramadan Ahad sore. Mudah-mudahan langkah kita dari rumah ke masjid ini dicatat sebagai amal ibadah oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam tetap tercurahkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, para sahabat dan kaum muslim dan muslimat yang masih mengikuti langkah beliau. Bapak Ibu sekalian, marilah pengajian Ahad sore pada sore hari ini dibuka dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Insyaallah Ustadz Farid sudah hadir tadi sebelum setengah lima tadi sudah hadir, yang nanti akan mengisi sampai pada pukul 17.30 karena nanti masuknya maghrib adalah 17.38. Jadi ada kesempatan 8 menit untuk persiapan berbuka puasa. Marilah kita dengarkan pengajian atau tausiah yang disampaikan oleh Ustadz Farid. Kepada beliau dipersilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Allah Ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala aidan ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Al-ayah. Hadirin sidang jamaah pengajian Ahad sore yang dirahmati Allah, alhamdulillah pada kali ini kita masih diberikan kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa hadir di majelis yang mulia ini, mengisi hari-hari kita di bulan Ramadan, dan semoga amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam semoga tercurahkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, serta keluarga, sahabat, dan semoga sampai kepada kita sekalian. Hadirin makmullah, pendidikan pada saat ini melihat dari sisi kebutuhan siswa itu ada yang memiliki karakter visual, audio, dan kinestetik. Sehingga beberapa kali pengajian Ahad pagi yang saya sampaikan dibantu dengan whiteboard, dan alhamdulillah bisa berjalan dengan lancar. Apalagi sore hari menjelang buka seperti ini, konsentrasinya ada dua. Apakah konsentrasi kepada materi ataukah yang melebihi dari materi? Maka
perlu dibantu dengan media, salah satunya adalah papan tulis ini. Hadirin rahimakumullah, mungkin ibu-ibu tidak ada masalah melihat di sela-sela kayu ya. Dibuka saja. Ibu siap dibuka, Bu? Ini ngiras-ngirus sambil ada mengolor waktu ya. Hadirin rahimakumullah, terkait dengan Ramadan, bahwa yang kita ketahui adalah seseorang itu ada yang menyambutnya dengan susah, ada yang menyambutnya dengan biasa saja, dan ada yang bahagia. Dan saya melihat dari wajah jenengan ini bahagia semua, dan merupakan pertanda sebagai calon-calon penghuni surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin rahimakumullah, kalau susah ini yang bahaya. Ramadan kok susah? Kenapa? Ini pegangnya bagaimana? Tidak bisa. Ini kemauan nggih? Apa kirang naik? Jelas nggih? Nah, ketika seseorang itu sudah merasakan susah, maka dianggap Ramadan itu sebagai beban. Apalagi yang bisa dikatakan, mohon maaf, ini ahlul hisab gitu ya, dalam tanda petik, itu ada kerepotan. Waduh, puasa, biasanya pagi-pagi kopi ada temannya, seperti ini. Maka itu dianggap sebagai sebuah beban. Dan apabila masuk dalam kategori biasa, ini menganggap bahwa Ramadan itu setiap tahunnya selalu datang. Jadi ini adalah sebuah rutinitas. 1444 kemarin ada, maka sekarang 5 pun ada. Apa bedanya? Tidak ada. Ya datang Ramadan, ya sudah, kita melakukan kewajiban kita untuk berpuasa. Nah, satu-satunya yang harus dipilih kita sebagai seorang mukmin itu adalah bahagia. Karena kita menyadari bahwa qad ja'akum syahrul Ramadan. Mohon maaf, tulisan saya tidak sebagus Adi Hidayat karena ilmunya juga bena sama wa sumur sat gitu ya. Jadi tidak apa-apa. Kenapa syahrul Ramadan ini ditunggu-tunggu? Sampai-sampai Rasulullah mengatakan qad ja'akum, sungguh telah datang kepadamu syahrun mubarakun. Maka syahrun Ramadan itu adalah yang saya sebutkan tadi, penuh dengan keberkahan. Iftarodo alaikum siap, yang di dalamnya diwajibkan kepada kita untuk berpuasa. Hadirin rahimakumullah, ibu-ibu biasanya
yang sedikit baper ketika dapat WA dari anaknya bahwa dia akan datang di awal bulan Ramadan dan bisa sahur bersama, buka bersama, maka perasaannya akan bahagia. Maka demikian juga kita hadiratullah sebagai ya ayyuhalladzina amanu, sebagai orang-orang yang beriman, orang-orang yang dipanggil, bukan orang-orang yang pada umumnya, maka kita harus bahagia. Kenapa bahagia? Di antaranya adalah kita mengingat dengan faktor usia. Boleh umur, batasan hidup manusia. Apabila dilihat dari kacamata psikologi, itu dibagi 3. 20 pertama, 20 tahun kedua, 20 tahun ketiga. Hadirin rahimakumullah, usia 0 hari sampai 20 tahun adalah masa pertumbuhan. Fisik. Kemudian pada masa 20 tahun yang kedua, anggap sampai usia 40 tahun. Ini adalah seseorang mengalami perkembangan rasionalitas. Di mana seseorang itu sudah mengalami pendewasaan cara berpikir. Sehingga di saat inilah Rasulullah diangkat sebagai Nabi dan Rasul. NR bukan nilai rapot ya, Nabi dan Rasul. Sudah memiliki kecerdasan secara emosional dan rasional. Maka pada 40 tahun sampai 60 tahun atau batas usia Rasulullah 63 tahun, ini adalah diharapkan di mana seseorang itu sudah menuju kepada pendewasaan secara ruhiyah, religius. Betapa usia kita itu sangat terbatas apabila kita maksimalkan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Boleh googling usianya Nabi Adam alaihissalam berapa? Anggap ada yang pernah hidup usianya 1000 tahun, 900, 500. Nabi Nuh berapa? Dan seterusnya. Kita hanya antara 70, 80, 100 itu sudah ngoyo. Biasanya ada yang sudah sepuh itu berdoa, ya Allah, sampaikan usia saya itu di saat saya ini tidak merepotkan anak saya. Ya. Ini doa luar biasa dari seorang ayah untuk anaknya. Saya hanya berharap waktu anak saya tumbuh berkembang itu agar anak saya itu tidak merepotkan saya. Sekolah mudah, tidak perlu bayar mahal dan seterusnya. Dan ketika mereka di masa-masa akhir hidupnya, akhir hayatnya itu juga berdoa yang sama. Semoga di akhir hidup saya tidak merepotkan anak saya. Hadirin makmullah, apabila masa 20 tahun ini semuanya rata-rata anggap dibagi menjadi 3. Contohnya adalah masa akil balik, saya laki-laki saja ya, 15 tahun menuju ke 63, kurang lebih 48 tahun, dibagi 3 karena ada waktu untuk tidur, kurang lebih 16 tahun sisanya. Kapan kita anggap ini fokus, kemudian khusyuk,
menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala. Terbatas kan? Seandainya kita diberikan ruang waktu beribadah seperti umatnya Nabi Musa, berapa kali sehari sholat? 50 waktu. Ibu-ibu siap? Baru memasukkan minyak, Allahu Akbar, sholat. Goreng tempe, sudah hampir selesai, dan seterusnya, dan seterusnya. 50 waktu selama sehari. Tapi oleh Allah kita diberikan keistimewaan 5 waktu sama dengan 50 waktu. Perimbangan yang luar biasa. Maka apabila saya sampaikan ini secara monolog, tidak ada visualisasi seperti ini, mungkin penangkapan kita kurang begitu lengkap. Nanti kalkulasinya apabila tidak sesuai bisa diperbaiki sendiri. Hadirin rahimakumullah, ya. Saya meniru kata-katanya Ustaz Adi Hidayat, ya, menulis sendiri, menghapus sendiri. Kadang-kadang saya ke murid saya itu, siswa yang baik adalah siswa yang melihat gurunya menghapus papan tulis sendiri. Itu kan sebuah sindiran. Nggak taunya sama sekali tidak ada siswa yang maju ke depan gitu. Jadi sensitivitas murid sekarang itu tidak seperti dulu. Termasuk juga bapak-bapak pada saat ini. Oh enggak ya? Masa saya menyuruh orang tua? Hadirin rahimakumullah, kenapa kita bahagia? Karena pada saat Ramadan inilah Allah memberikan kepada kita pelipat gandaan pahala. Karena itu kita harus bahagia. Jangan mengambil porsi susah, jangan mengambil bagian biasa-biasa saja, tapi ambillah bagian menjadi orang-orang yang berbahagia, karena kita butuh pelipat gandaan pahala. Kita kalkulasi, ibadah sunnah akan senilai dengan wajib. Maka ketika yang hadir ke sini belum sempat sholat tahiyatul masjid, seharusnya mengejar, ya Allah, eman-eman. Apabila yang datang ke sini belum memiliki wudu, sholat sunnah syukrul wudu, betapa luar biasanya nikmat dan indahnya kita mendapatkan bagian orang-orang yang mendapatkan Ramadan kembali. Karena Ramadan tiap tahun datang, tidak semua orang bisa menemuinya. Kemarin 2 hari yang lalu tetangga saya samping rumah meninggal dunia. Belum sempat selesai mengikuti kebahagiaan kita di bulan Ramadan. Tiap tahun hadirinmakumullah Ramadan datang. Akan tapi siapa yang bisa memanfaatkannya? Hanya orang-orang yang beriman, hanya orang-orang yang merasa dirinya bahagia. Insya Allah termasuk kita. Yang kedua, hadirinmakumullah, betapa luar biasanya apabila kita memberikan sedekah, infak, zakat. Kok terbalik ya? Biasanya ziz. Kalau hari biasanya itu adalah kamasali habbatin ambatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'atu habbah. Bagaimana dengan di bulan Ramadan ketika zakat, infak, dan sedekah? Maka akan dilipat gandakan sesuai dengan keinginan Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? Asyamuli wa ana ajzi bi. Puasa itu untukku dan aku yang akan membalasnya. Mereka infak, zakat, sedekah itu adalah untukku.
dan aku nanti akan melipat gandakan tanpa batas sesuai dengan keinginan Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin rahimakumullah, apalagi yang kita harapkan melipat gandaan itu? Kebiasaan kita adalah talil Quran, membaca Al-Quran. Kalau hari di luar Ramadan bagaimana? Jangan engkau katakan alif lam mim itu 1 huruf, akan tapi ini adalah 3 huruf, 10 kebaikan. Maka Allah akan melipat gandakan pahala kita ketika kita membaca Al-Quran. Ada yang sudah khatam? Ada? Mana orangnya? Ya. Khatam sudah berapa kali? 2 berjamaah bersama dengan tadarus di masjid. Tapi target pribadi personal 1 Ramadan 1 kali khatam. Karena memahami betul betapa Allah memberikan anugerah yang luar biasa kepada kita. Apalagi ada peluang kita, yaitu Qiyamul Lail. Ini hebatnya hadiratullah. Siapa yang sholat bersama dengan imam saat sholat tarawih sampai salam, maka akan dicatat 1 malam penuh. Sholat 1 malam penuh, hadirin rahimakumullah. Ada yang pernah mencoba? Mulai ba'da isya sampai jam 3 sholat terus. Karena saya ingin seperti Rasulullah, bengkak kakinya. Insya Allah belum pernah yang meniru seperti Rasulullah. Akan tapi mendapatkan kemuliaan yang luar biasa. Jangankan itu, hadiratullah, sholat semalam suntuk. Malam pertama saja imamnya agak panjang suratnya, insya Allah besoknya tidak datang lagi. Mencari yang jumlah rakaatnya banyak, dipotong, diambil yang 8 rakaat, kemudian pulang. Ingin mendapatkan 1 malam penuh. Ada di sini orangnya? Ya, insya Allah tidak ada. Luar biasa. Seumur-umur saya juga pernah mencoba itu. Ikut yang 23, setelah 8 mundur witir sendiri. Sedangkan hadirin rahimakumullah, Rasulullah itu seperti yang disampaikan oleh Aisyah, tidak lebih dari 11 rakaat. Jadi ada yang pernah bertanya, apakah malamnya nanti apabila tidak ditutup dengan witir, kami bisa melakukan sholat malam? Secara normatif menurut hadis Rasulullah, tidak lebih dari 11 rakaat. Apa yang harus dilakukan? Banyak. Sholat sunnah mutlak, Anda mau berapapun rakaatnya silakan. Atau apabila Anda punya keinginan, ya bolehlah saya menambah tahajudnya sama seperti 23 rakaat itu. Tidak ditutup dengan witir, witirnya nanti malam. Yang penting apa catatannya? Tidak ada 2 witir dalam 1 malam. Karena witir ketemu witir sama dengan genep. Tidak witir. Ini hadiratullah, keistimewaan yang luar biasa. Selanjutnya apa? Lailatul Qadri khairum min alfi syahri.
Keistimewaan apa lagi yang tidak kita terima dengan bahagia ketika kita mendapatkan yang harganya semalam itu adalah lebih baik dari 1000 bulan, 83 tahun kali rata-rata 30 hari, kurang lebih 30.000 hari. Jika kita mengucapkan subhanallah wa bihamdi subhanallahil azim, maka senilai 30 hari kita melakukannya selama 83 tahun. Ada yang sudah mencari Lailatul Qadar? Ada yang mulai mencari malam pertama, Makhluk. Tidak hanya pengantin muda ya, pengantin baru yang mencari malam pertama itu. Orang-orang yang ingin mengejar Lailatul Qadar ada yang malam pertama, ada yang malam 17 karena turunnya Al-Quran ke langit dunia. Ada yang malam-malam ganjil 10 hari, 21, 23, 25, 27, ada 31, 29. Aisyah juga pernah menyampaikan kepada kita, sering Rasulullah mendapati Lailatul Qadar itu di malam 27. Perasaannya bagaimana ya? Kok hawanya nggak dingin, nggak panas, tenang seperti itu. Ya, masing-masing memiliki pengalaman religius yang berbeda-beda. Apa yang disunahkan? Memperbanyak Allahumma innaka afuwun tuhibbul ada yang fa'fu anna, ada yang fa'fu anni. Perbanyak itu saja. Karena ini adalah pendapat yang paling kuat. Pada saat itulah Allah menganugerahkan kepada hamba-hambanya yang menemukan itu ampunan dan magfirah Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini ada makmullah. Mari. Sehingga saking inginnya kita menemukan Lailatul Qadar itu, maka selesai kita witir, kita membaca doa ini. Karena khawatir apa? Terlampaui. Kita tidak ingin kehilangan kesempatan mendapatkan malam kemuliaan itu. Ini hadiratullah. Dan selanjutnya, terlalu cepat ya. Maksud saya terlalu cepat membahas yang keenam ini. Yaitu apa? Diselesaikan dengan puasa 6 hari di bulan Syawal. Istimewa lagi hadiratullah. Entah itu 29 atau 30 hari dikalikan 10, kemudian tambah hari 360, maka siapa yang puasa Ramadan diikuti dengan 6 hari puasa di bulan Syawal, maka seperti puasa selama 1 tahun. Anda sanggup? Tidak bisa, tidak akan pernah bisa puasa selama 1 tahun, karena ada hari-hari di mana kita dilarang berpuasa. Kapan itu? 1 Syawal dan 10 sampai 13 Dzulhijjah. Luar biasa di makmum. Maka pilihan satu-satunya kita adalah berbahagia. Yang menjadi pertanyaan adalah, sudah ditulis? Oh, enggak perlu ya. Apa yang harus kita lakukan setelah itu? Hadiratullah, ada fenomena
yang dikhawatirkan oleh ketua takmir. Biasanya kita mengharapkan setiap usaha kita itu mengalami kemajuan, tapi takmir tidak mau, karena yang maju adalah shaf. Fenomena yang muncul sekarang tidak 10 malam terakhir. Kelihatannya tulisannya sudah mulai jelek karena sudah mendekati waktu yang ditunggu-tunggu, yaitu waktu maghrib. Fenomena yang muncul sekarang adalah 10 hari yang pertama pun sudah mengalami kemajuan shaf. Maka kewajiban kita sebagai orang-orang yang sering hadir di majelis taklim itu adalah saling mengingatkan. Jangan kita termasuk orang-orang yang puasanya itu tutup gendang. Awal puasa, tengah-tengah kosong, akhir puasa, ingin mendapatkan Syawal. Ada di sini? Insya Allah tidak ada. Tapi muridnya Pak Farid, karena namanya sama jadi saya hafal. Ada yang siswa sekarang itu ditanya, "Le, kemarin berapa sholat yang ditinggalkan?" Ya biasanya ketemunya pekanan, Pak. Kalau enggak yang sholatnya berjamaah di sekolah, itu pun yang dilakukan. Le, puasanya bagaimana? Alhamdulillah tahun yang kemarin sama sekali tidak berpuasa. Itu yang terjadi pada saat ini adalah mereka tidak memahami kewajibannya sebagai seorang mukmin untuk melakukan puasa. Kemarin saya khutbah Jumat di pengantikan, pulang melewati warung kecil, anak menggunakan busana takwa, baju takwa, barusan pulang dari Jumatan beli es. Ada belum? Merinding saya menceritakan itu. Khawatir itu adalah bagian dari keluarga kita, atau memang benar itu adalah keluarga besar kita sebagai seorang muslim. Mereka sudah tidak memahami kewajibannya menjalankan ibadah puasa. Maka tidak ada salahnya jenengan untuk khawatir apakah anak-anak saya puasanya itu selamat atau tidak. Karena godaannya setiap tahun semakin berat. Nah, part kedua, bagian kedua ini mudah-mudahan cukup. Kita akan mengkaji tentang tips cara menghadapi futur. Kenapa futur nih, Gung? Ya, kondisi menurun. Untuk bertahan itu berat, hadirin. Menjaga konsistensi kita, semangat kita, wah Ramadan mau tiba, semangat. Namun mempertahankan semangat itu hingga akhir tidaklah mudah. Karena itu kita perlu antisipasi menghadapi futur ini. Kenapa futur itu ada, hadirin? Saya tuliskan saja. Inna likulli amalin syirratun. Sesungguhnya setiap amal itu memiliki syirratun. Kenapa syirratun? Waktu semangat-semangatnya. Ya kan? Waktu semangatnya. Walikulli syirratun fatrah. Ini yang kita khawatirkan. Kita khawatir mengalami masa-masa futur, hadirin Allah.
Awal-awal mampu bertahan 10 hari yang pertama. Pertengahan sudah mulai kedodoran karena memikirkan toples-toples yang sedang bergulingan. Baju-baju anak yang belum dibeli. Karena itu sampai lupa dengan zakat mal, adanya adalah zakat mall. Insya Allah di sini tidak ada. Sepertinya baju hari raya kemarin masih baru ya. Bapak-bapak nggak usah beli nggak apa-apa. Nah, kelihatannya sudah punya anggaran. Ini ada masa futur. Dan ini yang perlu kita antisipasi hadiratullah. Futur itu ternyata ada dua. Faman kanat fatratuhu ila sunnati faqad ihtada. Siapa yang futurnya itu terkonversi menuju sunnahnya Rasulullah Muhammad SAW, faqad ihtada, maka orang tersebut masih mendapatkan hidayah. Pernah mengalami futur penurunan, tapi diganti dengan yang sesuai dengan sunnah. Ya Allah, saya kok ketinggalan sholat sunnah fajar. Saya mengikop diri saya, ya Allah. Ikop artinya adalah menghukum. Biasanya saya sholat duha itu 4 rakaat, maka saya harus menambahnya menjadi 8 rakaat. Ini artinya futur pada saat itu, akan tetapi tetap dia kembali kepada sunnah Rasulullah, maka faqad ihtada. Orang itu tetap berada di dalam hidayah Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada yang mengikop, ada yang menghukum dirinya. Dia tadi tidak sholat sunnah duha, maka ketika tarawih biasanya dia membawa uang 5.000, maka mengikop dirinya membawa 20.000 atau 50.000 sebagai bukti bahwa dia peduli terhadap kefuturan atau hilangnya salah satu amal yang dia lakukan ketika bulan Ramadan. Dari yang sunnah menuju sunnah. Maka kemungkinan yang kedua adalah wa man kanat fatratuhu ila ghairi dzalik. Kalau sudah ghairi dzalik, faqad halaka. Siapa yang futurnya itu kepada selain dari sunnahnya Rasul, maka dia termasuk orang-orang yang celaka. Bacaan Al-Qur'annya sudah mulai kedodoran. Ada novel online, di scroll atas bawah. Inilah yang dimaksud dengan dia mengubah bacaan Al-Quran itu menjadi membaca novel. Maka konversinya menuju kepada selain sunnah Rasulullah, itulah yang disebut faqad halaka. Maka dia akan celaka. Ada yang sudah mengalami konversi, mulai futur penurunan. Awal libur dari kantor tidak masuk, setelah itu mulai banyak sunnah-sunnah yang tertinggal. Ini tantangan buat kita. Jangan sampai kita termasuk orang-orang yang futur itu. Hadirin Allah, kenapa futur ini kita antisipasi? Karena al-ma'ashi
maksiat itu aful qalb. Jika ini terus-menerus kita lakukan, jauh dari sunnah Rasulullah, maka kemaksiatan itu akan semakin melemahkan hati. Fluktuatif itu boleh, hadiratullah, tapi jangan terlalu dalam, karena energi yang harus dikeluarkan itu berat, akan semakin banyak. Kurang 10 menit, materinya tinggal 4 item lagi. Hadirin Allah, inilah yang kira-kira harus kita lakukan. Apa tips ketika kita futur? Yang pertama, memperbanyak istighfar. Futur hadirin Allah, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, diselingi dengan membaca la haula wala quwwata illa billah. Siapa yang mau bisa memberikan motivasi, semangat, kekuatan saya untuk bangkit? Hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita perbanyak hadirin Allah. Karena futur itu rata-rata adalah ghairi dzalik, kepada selain sunnah. Sehingga perintah Allah wasari'u ila magfiratin, bersegeralah. Bersegera itu, wasari itu melakukan akselerasi, melakukan percepatan. Merasa melakukan dosa, mengalami penurunan, membaca istighfar. Tapi jangan dibuat guyonan seperti anak-anak sekarang. Mau istighfar, 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 istighfar. Yang kedua, berusaha untuk tetap mujahadah. Apa mujahadah? Wajahidu fillahi haqqa jihad. Wa man jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Siapa yang bersungguh-sungguh di jalan Allah, maka dia tetap berada di subulana. Subuh tetap di jalannya Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga luar biasa di Allah, kenapa Allah memberikan stimulan berupa Lailatul Qadar di 10 malam terakhir agar kita bangkit kembali. Tidak terasa kita sudah sepekan di Allah. Kita introspeksi lagi, sepekan ini kita ngapain? Sudah berapa banyak amal yang kita lakukan? Apakah sama seperti Ramadan tahun yang kemarin? Apakah puasa kita seperti anak-anak? Sore hari mengumpulkan kolak, serbat, dan teman-temannya. Itu sudah bukan masa kita. Masa kita itu apa? Pada saat akan berbuka, kita melakukan zikir, memperbanyak istighfar. Demikian juga ketika sahur, wastagfirina bil ashar, perbanyaklah istighfar di saat sahur. Tidak seperti puasanya orang yang biasa-biasa saja, hampir sama dengan anak-anak. Tapi puasa kita adalah puasanya orang yang spesial. Bagaimana puasanya orang yang spesial? Tidak hanya menahan makan dan minum berhubungan suami istri, akan tetapi juga indranya berpuasa. Kemarin saya ngisi pengajian, ditanya yang agak berat, Ustaz, saya tahu sekarang puasa, tapi kok celometan saya tetap.
Saya katakan bahwa ini adalah sebuah proses melakukan perbaikan. Allah tidak melihat ending hasil, tapi Allah melihat proses mujahadah, keseriusan kita. Karena itu disebut orang yang sukses. Apa sukses? Suka berproses. Semangat bagaimana? Apalagi yang istimewa adalah yang 4. Betul-betul exception. Siapa itu? Yang hatinya juga puasa. Berat tadi makmullah. Menjaga agar hati kita berpuasa itu tidak mudah. Ada perasaan menggelitik. Pikiran kita, dari hati kita disaring oleh pikiran kita, kemudian keluar dengan perbuatan. Yang nyaring itu adalah hati kita. Selanjutnya hadirin setelah mujahadah adalah watawasau bil haqqi watawasau bis sabr. Meminta nasihat kepada orang lain. Atau orang-orang yang kita ketahui keimanan dan ibadahnya jauh lebih bagus dibandingkan kita. Maka ketika kita datang, baik itu di masjid atau di rumah saudara kita, jarang kita menyebutkan, wahai sahabatku, tolong nasihati saya. Karena nasihat itu apa? Tidak mengenakkan di hati dan memerahkan telinga. Bagi yang tidak siap akan mengalami hal ini. Karena yang tahu hakikatnya diri kita kadang-kadang lebih banyak orang lain. Minta nasihat kepada orang lain, orang yang lebih soleh, apalagi namanya soleh, ya, lebih soleh lagi itu. Yang terakhir adalah kurang 3 menit adalah mengkaji kembali, kaji ulang terkait fadilah-fadilah amal. Seperti yang saya sampaikan 1-6 tadi. Ya Allah, iman. Saya membaca Al-Quran tidak diawali dengan berwudu. Ya Allah, iman. Seperti itu. Ada perasaan merasa kehilangan. Jadi nanti pasca kita selesai witir, kita mulai melakukan muhasabah. Apa saja yang hilang selama 1 hari ini? Kemarin kok sempat ya 2 halaman, 2 lembar Al-Quran. Kok sekarang sudah 1 halaman sudah menggeh-menggeh. Ini yang perlu kita antisipasi. Sekali lagi ada memperbanyak istighfar. Sekarang sudah hampir 10 hari yang pertama. Perbanyaklah istighfar. Kemudian kuatkan kembali dengan semangat mujahadah. Semangat itu tidak untuk diri kita, tapi juga untuk keluarga kita. Selanjutnya adalah meminta nasihat kepada orang lain yang lebih soleh. Dan yang terakhir adalah mengkaji ulang. Setiap ada tausiah, setiap ada majelis taklim, hadir di dalamnya dikisahkan tentang kisah orang-orang yang soleh. Dikisahkan di dalamnya, disampaikan di dalamnya tentang keutamaan-keutamaan beribadah dan seterusnya. Di antara sekian banyak amaliyah Ramadan yang kita rencanakan, apakah prosentasenya sudah sejauh mana? Kurang 2 menit ini apa cukup ya? Hah? Cukup. Ada hal-hal yang bisa mengurangi pahala puasa. Allah tidak butuh dengan lapar dan dahaganya kita.
apabila kita tidak meninggalkan kata-kata kotor. 1, dusta. Adu domba, meskipun yang diadu manusia. Gibah. Yang keempat, gibah sama dengan mencela, mengolok-olok. Seharusnya pahala kita itu 100%, gara-gara tidak bisa menjaga lisan, maka boleh jadi kita hanya mendapatkan 50%, atau sama sekali tidak mendapatkan apa-apa karena kita tidak bisa menjaga indera kita. Insya Allah cukup sesuai dengan apa yang disampaikan oleh MC. Jam 17.30. Semoga sedikit ini bisa menyemangati kita bersama, dan semoga Ramadan tahun ini lebih baik daripada Ramadan tahun yang kemarin. Semoga sisa-sisa usia kita ini semakin mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala, dan kita berharap semoga kita dipertemukan lagi dengan Ramadan tahun yang akan datang. Kurang lebihnya maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.